Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tisyong Sememen, cawaan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. apabila nanti Kristus memanggilku, Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas semua kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai ibadah kami, agar hati kami hanya tertuju padamu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan hati kami terbuka untuk mendengarkan dan menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sukacita saudara-saudari terkasih? Amin. Mari kita
angkat pujian, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mami Maimunah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita siapkan hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi, selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Kita hari ini mau bicara tentang ibu yang membawa dampak. Ibu yang berdampak, seorang ibu yang berdampak. Setiap orang itu memiliki ibu. Jadi yang namanya ibu, mama itu sangat penting. Kata mama itu pertama kali diucapkan oleh bayi yang lahir mungkin sekian bulan. Ucapan pertama, kata pertama yang mereka ucap adalah mama. Dan setiap orang memiliki mama, apakah dia itu presiden, apakah dia itu raja, dia tetap punya mama. Karena kalau tidak ada ibu, nggak akan ada dia. Oleh sebab itu, mama itu sangat penting, ya sangat penting. Dan kata mama itu sangat terkenal, sangat terkenal. Nah, mama itu kalau bahasa Indonesia itu kan ibu ya. Kita pikirkan coba, untuk negara kita bilang ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi, pasti ibu pertiwi. Kalau kita misalnya bahasa Chinese, bahasa ini kita bilang itu bahasa ibu kita. Bukan bahasa bapak kita loh, bahasa ibu. Jadi ibu itu memegang peran yang sangat penting di dalam hidup kita. Ibu, seorang mama juga diciptakan sangat khusus oleh Tuhan. Diberikan hadiah yang terbesar oleh Tuhan. Hanya seorang ibu yang bisa mengandung, yang bisa melahirkan, yang mendapat kehormatan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui.
Nggak ada kan bapak yang bisa menyusui, nggak bisa mengandung. Kalau ada bapak yang mengandung, kita udah lari, itu udah nggak benar, itu bukan bapak dia itu, ya kan? Jadi hanya seorang ibu yang bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Bagi saya ini adalah hadiah khusus dari Tuhan. Ini adalah satu privilege, satu kehormatan. Nah hari ini, pada waktu kita merayakan Mother's Day, mari kita bertanya pada diri kita, bagaimana kita boleh menjadi ibu yang berdampak? Bagaimana kita boleh menjadi mama yang berdampak? Kita akan ambil dari Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan ya, ayat ke-28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya hasil dari tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saya sangat suka dan rasanya semua wanita itu pernah belajar, pernah tahu bahwa yang namanya seorang istri itu harus seperti yang di Amsal 31. Hari ini kita mau yang singkat saja. Apa sih yang kita bisa pelajari untuk menjadi seorang ibu yang bisa berdampak? Ada 4 S yang kita harus pelajari. Ada 4 S, mudah sekali. Yang pertama adalah self-awareness, mengerti tentang diri kita sendiri. Yang kedua adalah surrender, kita itu berserah ya. Yang ketiga adalah submission, yaitu apa sih bahasa Indonesia? Tunduk, ya harus tunduk. Dan yang terakhir adalah stand strong, bahwa kita itu harus mampu berdiri tegak, kuat, hebat menghadapi segala macam. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah self-awareness, mengerti siapa diri kita. Mengerti, sebagai wanita kita harus mengerti siapa diri kita. Kalau kita baca Yeremia 1 ayat 5, jelas sekali demikian bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi coba bayangkan, sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Bahkan hari ini kita semua di sini menghadapi yang namanya coronavirus atau virus corona. Tuhan sudah tahu. Dari awal itu Tuhan sudah tahu. Ya, dan sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kita, menjadikan kita beda. Dan dikatakan Tuhan telah menetapkan aku dan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi setiap manusia yang diciptakan Tuhan telah direncanakan oleh Tuhan. Tetapi mengapa begitu banyak wanita yang merasa tercengkeram oleh yang namanya kewanitaannya? Mari kita lihat bahwa wanita itu dalam hidupnya menghadapi banyak sekali tantangan. Yang pertama adalah masa lalu. Masa lalu dia mungkin juga masa lalu yang tidak mengenakan. Mungkin pernah ditinggal pacar, mungkin bahkan pernah ditinggal suami, bahkan mungkin pernah hidupnya susah, mungkin pendidikannya kurang tinggi. Begitu banyak masa lalu yang sering sekali tidak bisa dilupakan oleh wanita, sehingga membuat dia hidupnya tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kemudian banyak sekali wanita yang menganggap aku ini hanya wanita biasa. Aku ini hanya wanita biasa. Itu kesalahan besar. Hari ini kita mau belajar, memang kita ini biasa. Kalau kita nggak ada biasa, berarti kita itu punya tanduk, betul kan? Kita hanya wanita biasa. Tapi wanita biasa yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita belajar, coba. Apa yang membuat kita menjadi susah, menjadi terbelenggu? Yang pertama adalah keluarga. Dikatakan bahwa wanita itu adalah untuk menikah. Wanita dilahirkan untuk berkeluarga, untuk menikah. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada orang yang kalau sudah usia 20 sekian tahun, 30 tahun belum menikah, kalau wanita dia udah khawatir, takut sekali nanti dia tidak bisa menikah.
Jadi seolah-olah wanita itu harus bisa menikah. Kalau pria belum menikah, no problem. Tapi kalau wanita tidak menikah, dikatakan tidak laku lah, dikatakan segala macam. Jadi seolah-olah kita itu hidup harus menikah. Saya sering beritahu kepada anak-anak perempuan, kalau yang dia belum menikah dan dia mau menikah, saya katakan, kamu hanya boleh menikah bila kamu betul-betul percaya kepada pria itu akan menjadi suami kamu yang benar dan yang cocok dengan kamu. Jangan kamu menikah karena mama kamu. Jangan kamu menikah karena lingkungan, karena supaya orang bilang kamu laku. No, jangan menikah untuk orang lain. Menikahlah untuk diri kamu sendiri. Jadi tidak benar kalau dikatakan wanita itu hidup adalah untuk menikah, untuk berkeluarga. Nah, dikatakan juga wanita itu sangat takut karena dikatakan wanita itu harus tunduk pada suami. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Memang kalau sudah menikah, kita itu harus tunduk sama suami. Tetapi bukan berarti kita harus tunduk kepada semua pria. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana kalau di dalam satu kantor, suaminya juga bekerja di sana. Saya katakan, di rumah kamu sebagai istri, kamu harus tunduk pada suami. Tapi kalau kamu di kantor, misalnya kamu adalah seorang manajer atau seorang direktur, dan suami kamu itu kebetulan bekerja di kantor yang sama, berada di posisinya di bawah kamu gak usah khawatir. Di kantor, kamu itu adalah bosnya dia. Jadi dia harus dengar apa yang kamu bilang. Tapi begitu pulang ke rumah, kamu itu harus tunduk pada dia. Karena posisi kamu itu harus tunduk, karena posisi kamu itu istri. Itu penting. Tapi bukan berarti kita itu beda. Kan Tuhan menciptakan kita kan diambil dari mana? Dari tulang rusuk. Bukan dari atas kepala, bukan dari bawah kaki. Jadi nggak usah khawatir. Tunduk itu memang peraturan dari Tuhan. Tetapi bukan berarti semua pria kita itu harus tunduk. Ada juga yang mengatakan kalau wanita itu dilahirkan untuk masak, untuk ada di dapur. Jadi nggak usah. Waktu saya kecil juga begitu. Udah ngapain sih sekolah? Kan tempat kamu itu pada akhirnya juga di dapur. Bayangkan. Jadi kita itu rasanya, waduh, downgraded. Rasanya udah gak ada arti itu harus di dapur ya. Ada juga yang mengatakan wanita itu hanya seperti bulan. Kalau dalam bahasa Chinese dikatakan niren seyelian, sai bukan seisar. Bahkan untuk menjemur pakaian aja dia tidak bisa karena dia bulan, dia bukan matahari. Kalau pria itu matahari, wanita itu bulan. Jadi wanita ini dari kecil sudah dianggap tidak ada gunanya. Tantangan masyarakat itu lebih lagi, kita lihat tantangan masyarakat. Ada yang mengatakan wanita itu dilahirkan untuk mata lelaki. Oleh sebab itu wanita sekarang itu begitu sibuk bagaimana mempercantik diri supaya daya tariknya kuat. Karena apa? Karena percaya kalau wanita itu dilahirkan untuk mata lelaki. Kalau hidupnya kurang mancung, dioperasi supaya mancung, matanya kurang besar, dibesarkan, alisnya juga disulam, bibirnya kalau ketebalan. Seperti saya kan, bibir saya ini kan tebal sekali. Padahal nggak apa-apa, buktinya saya oke kok, sekarang udah 78 tahun juga oke. Tapi banyak orang mengatakan, aduh bibir tebal itu jelek, jadi harus dioperasi, dibuat supaya tipis. Ya, kalau bicara pun mulut itu nggak usah dibuka besar-besar karena nanti kelihatan bibirnya tebal. Gitu. Nggak benar itu ya. Jadi bukan kita itu dilahirkan untuk mata lelaki. Saya masih ingat, kira-kira mungkin 10-20 tahun yang lalu saya ada membaca buku ini. Saya mungkin pernah cerita, tapi saya mau cerita kembali. Saya ada baca satu buku yang namanya Three Cups of Tea. Ini buku diberikan oleh pendeta Reverend Johnson ya, Kenneth Johnson di Amerika mengatakan itu buku bagus sekali. Jadi saya baca itu buku dan saya nggak suka. Itu tentang seseorang yang mendaki gunung. Saya pikir apa hubungannya dengan saya? Tapi saya selesaikan itu buku. Nah dikatakan demikian, ada seorang pendaki, dia mendaki gunung Himalaya, dia mau naik ke atas, tapi sampai K2 dia tidak bisa naik dan dia jatuh, dia pingsan, dia hampir mati. Dan dia ditolong oleh seorang kepala suku yang ada di sana. Tinggal di rumahnya 2-3 bulan, sampai dia sembuh total dan dia sudah boleh kembali ke Amerika. Jadi waktu dia mau pulang ke Amerika, dia bertanya, Pak, saya sekarang mau kembali ke Amerika. Kira-kira apa sih yang saya bisa bantu? Nah ini kepala suku mengatakan, oh kalau kamu mau membantu, tolonglah bangunkan sekolah di sini. Karena kami di sini
sini nggak ada sekolah. Anak-anak kami kalau mau pergi sekolah ke kota, mereka itu harus naik getek. Tahu nggak ada getek? Getek itu adalah bambu yang diikat-ikat atau tong yang diikat-ikat jadi satu, kemudian duduk di atasnya, kemudian dikayuh, kemudian pergi itu harus 8 jam. Artinya kalau seseorang mau ke sekolah ke kota, pulang pergi itu 16 jam. Dia katakan kalau tidak ada sekolah di sini susah. Nah pada akhirnya dia bangunlah sekolah di sana. Jadi sekolah pertama butuh 3 tahun karena tidak ada jembatan. Pada akhirnya sebelum dia bangun itu sekolah, dia bangun dulu jembatan. Yang saya ingin ceritakan adalah buku itu esensinya apa? Isi dari buku itu yang terpenting adalah dia katakan, bila kita mau membangun dunia ini, bila kita ingin dunia ini damai, sejahtera, maka berilah mereka pendidikan. Artinya orang yang tidak berpendidikan, hidup mereka susah sekali untuk dibangun. Nah, tapi saya ingin sharekan lagi, tidak lama setelah itu, saya selesai baca buku itu, saya lewat di airport Singapura, saya lihat ada satu buku namanya How the Sky. Nah, mengapa saya tertarik dengan buku ini? Buku ini tebal sekali, ada 900 halaman. Pada waktu saya lihat belakangnya, itu di belakang ditulis oleh penulis buku Trikapsakti. Jadi saya tertarik. Ini orang, dia tulis begini, ini buku How the Sky, saya pegang, saya tidak bisa lepas ini buku sampai saya selesai membacanya. Saya pikir, wah bagus sekali, saya baca ini. Itu buku juga cerita tentang membangun sekolah. Ini adalah suami istri yang membangun sekolah banyak sekali di dekat Timur Tengah dan juga di dekat seperti Pakistan dan sebagainya. Semua dia sudah membangun kira-kira 158 sekolah. Dan dia katakan demikian. Dia katakan bila kita mau mensejahterakan manusia dan bila kita mau membawa damai ke dalam dunia ini, berilah pendidikan untuk para wanita, anak perempuan. Karena 158 sekolah yang dia bangun, semua untuk menampung anak-anak perempuan. Mungkin Anda pernah baca ya berita kira-kira 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ada seorang anak perempuan yang berusia 14 atau 15 tahun dari Pakistan yang dia itu mau dibunuh oleh saya nggak tahu jihad atau apa ya, yang mau bunuh dia karena dia disuruh tidak boleh pergi ke sekolah. Tapi papanya memegang salah satu sekolah yang untuk anak perempuan ini dan dia tetap pergi ke sekolah dan orang itu mau bunuh dia karena mereka menganggap wanita itu nggak boleh sekolah. Tapi menurut buku ini, coba perhatikan. Keynote-nya itu adalah demikian. Coba perhatikan. Negara-negara pengekspor pembunuh, pengekspor teroris, pengekspor segala macam perbuatan jahat. Perhatikan. Mereka adalah negara yang para wanitanya tidak diberi pendidikan. Wow. Jadi wanita itu sebenarnya sangat penting dalam hidup ini. Wanita itu sangat penting. Saya bersyukur menjadi wanita. Saya harap kita semua yang wanita di sini yang mendengar ini juga merasa bersyukur karena Anda itu seorang wanita. Tapi apa yang kita harus lakukan? Bila kita mau membawa dampak, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum selesai, kita nggak bisa membawa dampak. Jadi yang pertama mengenal diri kita. Siapa diri kita? Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah yang kedua, kita itu harus memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita lihat di Amsal 31:30 dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itulah yang dipuji-puji. Jadi istri yang takut akan Tuhan, seorang wanita yang takut akan Tuhan, itulah yang dipuji-puji. Apa sih yang dimasukkan dengan takut akan Tuhan? Dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Di sini saya ingin katakan itu Maria. Coba lihat ya. Maria pada waktu Gabriel memberikan berita bahwa dia akan mengandung, bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki akan dinamakan Yesus. Itu kalau dia bersandar kepada pengertian dia sendiri, dia pasti stres, dia pasti tidak bisa menjalankannya.
Tapi karena dia berserah, karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia takut pada Tuhan dengan segenap hatinya, maka dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa dampak bagi dunia ini. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini yang dia katakan. Dia katakan pada waktu dikatakan bahwa ini adalah perintah dari Tuhan, maka dia jawab begini di Lukas 1:38. Dia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hanya seorang hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena engkaulah Tuhanku, karena engkaulah Tuhanku. Jadi kita ini hanya seorang hamba. Bagaimana kita itu bisa berserah kepada Tuhan? Takut akan Tuhan ialah yang membenci kejahatan. Karena Tuhan tidak suka dengan kesombongan, kejahatan, kecongkakan, kejahatan, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi bila kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat, kita tidak akan sombong, tidak akan congkak, dan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dan kita tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak benar. Inilah yang namanya takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan itu memiliki hikmat. Bukan saja bertindak benar, juga tidak jahat, berpikir benar, tidak sombong, tidak congkak, tidak iri hati, tidak cemburu, dan berucap benar, jujur, dan manis dalam bertutur kata, dan tidak berbohong. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga itu adalah submission. Submission itu artinya tunduk kepada suami, mengerti peran kita. Bila kita tahu bahwa kita adalah seorang istri, maka kita tahu peran kita itu harus tunduk kepada suami. Mari kita lihat, tunduk kepada suami. Banyak wanita tidak suka dengan kalimat ini. Waduh, berarti saya itu harus tunduk kepada suami. Mari kita lihat di Kejadian 2:18. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini ada dua kata yang kita harus tahu. Yang pertama adalah penolong, yang kedua adalah sepadan. Mari kita lihat dulu sepadan. Apa arti sepadan? Saya katakan tadi bahwa kita diciptakan Tuhan istimewa, semuanya istimewa. Bukan kita itu diciptakan di bawah kaki pria. No. Tapi ingat, kita juga bukan diciptakan di kepalanya pria. Tidak, kita itu diambil dari tulang rusuk pria, supaya kita itu sepadan dengan pria. Kita sepadan dengan suami kita. Derajat kita di mata Tuhan nilainya sama. Tetapi sebagai seorang istri, kita itu harus tunduk kepada suami. Karena kita diciptakan untuk menjadi penolong dari suami kita. Saya tahu banyak orang tidak suka, tetapi mari kita pelajari apa sih arti dari penolong ya. Pertama kita harus tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan mau keluarga kita menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita, bagi dunia kita. Nah, mari kita lihat arti dari submission, dari tunduk pada suami, dari penolong. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa saya akan mengutus seorang penolong yang jauh lebih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Siapa penolong kita? Tuhan Yesus telah mengirimkan penolong kita, yaitu Roh Kudus. Pada waktu kita tidak mampu, kita akan berserah kepada Roh Kudus, kita akan bertanya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus diutus Tuhan untuk menjadi penolong kita. Jadi sebenarnya kita lebih hebat atau Roh Kudus sih lebih hebat? Jawabannya pasti Roh Kudus, betul? Roh Kudus yang bisa membantu kita. Nah itulah, Roh Kudus itu adalah penolong manusia. Nah, kita sebagai istri, kita itu diciptakan sebagai penolong suami. Keren apa enggak? Kita itu sebagai penolong suami. Jadi kita lebih hebat. Yang suami tidak bisa ya kita lakukan ya. Mari kita lihat tentang tunduk ini. Ini tunduk ini ya bisa membawa dampak yang sangat besar. Saya ingat berapa puluh tahun, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Saya nggak ingat sekali. Atau mungkin 20 sekian tahun yang lalu. Jadi ada seorang orang yang sangat terkenal di dalam gereja kami. Dia itu seorang penterjemah juga, sangat luar biasa. Dia itu adalah ketua dari salah satu panitia retret.
panitia keluarga di gereja kita itu. Nah, hari Kamis mereka itu harus berangkat ke luar kota. Hari Rabu ini istrinya telepon saya. Dan ini ketua panitia. Dia katakan, "Mami, gimana ya, suami saya ajak saya besok pergi ke Bali." Loh, maksudnya dia nggak tahu. Dia bilang, dia tahu kok. Apa selama ini udah hampir setengah tahun lebih ini kan mengerjakan pekerjaan panitia. Dia tahu kok. Terus kok bisa, iya memang suami saya itu parah, dia bilang. Tiap kali suruh saya bawa bantal aja ke gereja, suruh saya tidur di gereja, tinggal di gereja. Jadi dia sangat tidak suka. Dia mengatakan, terus gimana ya sekarang, suaminya ajak dia besok kembali, padahal besok pagi dia sudah harus berangkat ke puncak. Saya bilang begini, saya bilang, kalau suami kamu ngajak kamu ke Bali, mungkin dia ada alasan. Kalau mami mengatakan kamu mending pergi ke Bali, lah terus ini gimana? Itu nggak ada jalan lain. Kalau suami kamu tidak mengizinkan kamu pergi, kamu jangan pernah pergi. Jadi gimana? Kamu telepon beritahukan sama pendeta, kamu ada wakil nggak sih? Oh ada, saya ada wakil ketua. Oke, beritahukan kepada wakil ketua, biarlah wakil ketua mengerjakan. Aduh, dia nangis, tapi puji Tuhan dia tidak pergi ke retret, dia pergi dengan suaminya ke Bali. Dia mengatakan waktu pergi itu dia nggak bisa senyum. Kemudian di sana itu kok suasananya cukup bagus, cukup enak. Suaminya nggak pernah begitu bagus. Jumat bertambah enak, Sabtu bertambah luar biasa, dan Sabtu malam mereka pulang sangat penuh dengan sukacita. Dia sudah lupa kalau dia marah karena dia itu tidak boleh pergi ke retret. Nah, kemudian minggu pagi dia ini adalah penerjemah, dia harus pergi pagi-pagi ke gereja. Jadi waktu dia bangun pagi, dia lagi pakaian habis mandi, dia lihat suaminya pun sudah berpakaian, sudah ikat dasi. Aduh, dia kaget sekali. Dia pikir ini kalau suaminya ajak dia lagi pergi, dia gawat ini, padahal dia ada acara untuk menjadi penerjemah. Terus dia tanya sama suaminya, kok kamu pagi-pagi? Padahal suaminya itu gak pernah bangun pagi, gak tahu dia ke gereja. Sudah hampir 1 tahun lebih gak ke gereja. Dia tanya sama suaminya, ngapain kamu kok pakaian sudah rapi? Suaminya mengatakan, dia mau ke gereja. Kagetnya dia bukan main. Suaminya bilang begini, tahu nggak, waktu saya ajak kamu ke Bali, sebenarnya saya hanya mau ngetes apakah benar orang yang percaya sama Tuhan betul masih tunduk sama suami. Saya mau lihat apakah pendeta marah. Saya mau lihat apakah gereja marah. Apakah kamu itu tetap ngeyel mau ikut retret atau mau pergi ke Bali. Karena kamu ikut ke Bali, saya merasa memang Tuhan itu baik sekali, dan gereja ini baik sekali, pendeta ini baik sekali. Saya mau kembali ke gereja. Amin. Luar biasa kan? Luar biasa. Pada waktu kita tunduk, itu sangat luar biasa hasilnya. Nah, mari kita lihat, penolong ini ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah membantu. Suami kita kadang-kadang ada yang dia tidak bisa. Yang dia tidak bisa lakukan, kita harus bantu. Kita jangan terus harus merasa lebih hebat dari suami, jangan. Saya masih ingat suami saya itu dulu tidak bisa nyetir mobil. Jadi kalau misalnya malam sudah gak ada supir, jadi kalau misalnya mau pergi, mau mengunjungi atau ada meeting gitu kan, entah kepada polisi atau siapa gitu, dia nggak bisa bawa mobil sendiri, jadi saya harus nyetir. Jadi saya harus pakai jengki, celana jengki, pakai topi yang ditutup supaya rambut saya nggak kelihatan, rambut saya panjang. Saya parkir itu nggak boleh parkir dekat-dekat, parkirnya agak jauh sedikit, supaya tuan rumah itu nggak tahu kalau saya yang bawa mobil. Gitu. Saya parkir jauh-jauh supaya dipikirnya saya itu supir. Jadi saya itu pakai topi. Kita bantu yang dia tidak bisa lakukan. Itu yang namanya menarik suami, supaya suami yang tidak bisa menjadi bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong. Kadang-kadang suami tidak pede, dia mau melakukan usaha atau mau mengerjakan sesuatu, dia tidak berani, dia merasa tidak mampu. Nah, disitulah seorang penolong harus mendorong dari belakang dan katakan, iya kamu bisa, kamu pasti bisa. Saya ingat itu ya, kira-kira 300 sekian tahun yang lalu, mungkin 350 tahun yang lalu, ada seorang yang kerja di satu percetakan di UK, di Inggris. Dia kerja di satu percetakan, kemudian percetakannya bangkrut dan dia itu putus kerja.
Dia itu nggak dapat kerja. Dia khawatir sekali, dia pulang ke rumah, dia khawatir, dia bilang, aduh gimana, saya sudah putus kerja, saya sudah nggak ada pekerjaan lagi. Dia sedih sekali dan dia khawatir. Istrinya terus ketawa, dia lupa, istrinya bilang, bagus sekali, saya sudah tahu ini pasti saatnya. Dia bilang, kamu ini apa sih? Saya udah nggak ada pekerjaan kok, kamu ketawa-ketawa, senang-senang. Bukan begitu, kata istrinya. Kamu ini seorang penulis yang luar biasa. Kamu bisa mulai menulis. Inilah kesempatan. Seperti sekarang, virus corona, kita bisa mengerjakan apa pekerjaan kita bisa kerjakan di rumah. Nice. Terus suaminya bilang, enak aja nulis-nulis. Emangnya kalau saya menulis kita makan apa setahun 2 tahun ini? Istrinya bilang, tenang. Saya sudah siapkan. Setiap kali kamu kasih uang belanja, aku simpen sebagian. Ini loh, dia keluarkan, ada satu itu namanya diikat, atau kalau dulu itu kan uang itu diikat kan. Dan nah ini coba, saya sudah simpan, ini cukup untuk makan 1 tahun sampai 2 tahun. Duduklah suaminya, tidak kerja lagi, mulai menulis. Disitulah dia selesaikan bukunya The Scarlet Letter. Itu menjadi buku yang sangat terkenal, yang sangat tebal. Jadi pada waktu suami tidak berani, kita harus dorong dari belakang. Yang ketiga adalah menjadi penolong, itu adalah mendukung. Kadang-kadang yang namanya manusia, suami kita bisa jatuh dari usaha, jatuh dari segala macam, bisa jatuh dari karakter, segala macam. Apa yang kita harus lakukan adalah kita harus support dia, kita harus dukung dia dari bawah supaya dia tahu dia harus dia itu harus bertobat dan atau dia itu harus memulai kembali apa yang dia bisa lakukan. Jatuh dalam usaha, jatuh dalam skala belum tentu itu adalah akhir dari hidup. Jadi sebagai istri kita itu harus bisa bagaimana mendukung suami. Nah ingat, jadi ini ada 3 sebagai penolong kita itu berada di sekeliling suami kita. Pada waktu dia tidak mampu, kita angkat dia. Pada waktu dia tidak berani, kita dorong dia. Pada waktu dia jatuh, kita dukung dia. Itulah peran dari seorang istri yang tunduk kepada suami. Ingat, wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Bersyukurlah kita. Kadang-kadang kita pikir apakah kita mampu. Kalau kita mau lihat ya, ini pada waktu saya ulang tahun ke-70, ada satu anak namanya Michael Anthony. Waktu itu kayaknya 8 tahun. Dia itu luar biasa sekali. Dia itu autism ya, dan dia itu juga buta. Dia itu main pianonya luar biasa. Mungkin belum tentu bisa keluar suaranya, tapi saya mau kasih kita lihat sebentar saja. Kita lihat, ini luar biasa sekali. Mama dari Charles Wesley. Dia itu tinggal di satu kota yang kecil, suaminya adalah pendeta Samuel. Dia itu mempunyai 19 anak. Dia besarkan sendiri, dia cuci, dia masak sendiri, dan setiap anaknya itu setiap hari harus membaca Alkitab minimal 1 jam. Anda bisa bayangkan? Dan dia bisa menjadikan anaknya itu John Wesley sebagai penemu dari Methodis. Kita lihat Charles Wesley menulis begitu ribuan hymns, begitu luar
biasa hanya dari seorang ibu yang bernama Susana. Saya juga masih ingat kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu saya diundang bicara ngajar di Wesleyan College yang ada di Maryland di Amerika. Waktu itu saya masuk ke dalam, saya lihat ruangan-ruangan ini banyak sekali ada gambar-gambar, figur-figur yang sangat-sangat seperti Chinese gitu. Saya tanya, rumahnya mereka katakan itu disumbang oleh 3 bersaudara, itu yang dari Song Jia, 3 bersaudara Song. Nah ini 3 bersaudara, padahal itu kalau kita baca dia punya sejarah luar biasa sekali. Orang Chinese itu wanita itu dianggap tidak berguna. Nah tapi ini 3 orang ini itu mamanya itu luar biasa. Jadi anak yang paling tua itu menikah dengan Sun Yat-sen atau Sun Chung-san. Yang kedua itu menikah dengan Chiang Kai-shek. Dan yang ketiga itu menikah dengan orang yang terkaya di Hong Kong. Mengapa mereka bisa demikian sukses? Kalau mereka mempunyai seorang ibu yang berdampak. Jadi jangan khawatir. Kita lihat Barack Obama, dia bisa menjadi presiden. Waktu itu dia pernah tinggal di Indonesia 4 tahun. Kita tahu bagaimana dia itu pulang dari sekolah, mamanya suruh dia harus menghafal nama-nama presiden Amerika setiap sore. Dan dia itu harus bisa menghafal nama mereka, bagaimana mereka jadi presiden, apa mereka lakukan setelah mereka jadi presiden. Dan kita lihat Barack Obama menjadi presiden Amerika pertama yang berkulit hitam. Karena apa? Karena mamanya adalah seorang wanita yang berdampak dalam hidupnya. Saya mempunyai seorang anak saya yang paling kecil satu saat waktu dia berulang tahun 40, kebetulan adanya di rumah saya. Kemudian ada salah satu pendeta muda yang wakil dia gitu bertanya, "Bro, saya tahu bahwa bro itu kan dari broken home, tapi kok kami tidak bisa melihat kalau bro itu betul-betul datangnya dari broken home, nggak bisa kelihatan dari hidupnya." Terus anak saya bilang, "Iya, karena saya mempunyai seorang mama yang sekaligus bisa menjadi seorang papa, artinya bertanggung jawab." Dia bilang, "Mama saya itu bekerja keras, bangun pagi sampai malam." Dia bilang, "Mama saya itu tidak pernah mengeluh." Oh hebat juga saya, nggak pernah mengeluh ya. Terus dia bilang, "Mama saya itu pagi siang malam kamu ketemu dia pasti dalam keadaan tersenyum." Dia bilang, "Mama saya itu tidak pernah menjelekkan papa saya. Dan mama saya itu tidak pernah membebani kami." Luar biasa, ini yang diakui oleh anak-anak sehingga mereka itu bisa menjadi orang, ya kan? Nah itulah sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu yang kita harus lakukan. Dan yang keempat itu kita harus stand strong, berdiri teguh di atas cobaan dunia. Dunia ini gelap. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Ini ada di Amsal 31 ayat 10 sampai 31 yang Anda bisa baca sendiri di rumah. Jadi seorang wanita yang bisa berdiri teguh di atas cobaan dunia adalah wanita Amsal yang tidak cengeng, tidak mencari kesalahan, tidak mementingkan diri sendiri. Dia itu cakap, mampu, mengasihi, murah hati, bisa dipercaya, punya percaya diri yang luar biasa, tetapi tetap lemah lembut, rajin, kuat, dan pantang menyerah. Ini adalah Kim Ok. Dia itu tidak pernah menyerah. Saya ini nggak usah kita teruskan. Saya ingin kita tahu bahwa dia ini adalah waktu 9 tahun dia kena bom dan dia sebenarnya sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Dia anggap dia sudah harusnya mati dengan 27 operasi dengan sekian banyak. Ini kulitnya semua cacat, tetapi dia itu pantang menyerah. Dia itu stand strong. Hari ini dia menjadi pembicara dan dia telah mengampuni orang pilot yang telah mengebom keluarga dia yang semua mati dan dia sendiri hampir mati. Stand strong. Pada waktu kita mampu berdiri teguh di atas cobaan dunia, Tuhan akan memakai kita yang biasa-biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita belajar juga dari Esther, bagaimana Tuhan mengangkat Esther melakukan hal besar dalam sejarah buat Tuhan. Hari ini Tuhan mau pakai Anda dan saya melakukan hal-hal besar. Pada waktu Tuhan percayakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah.
Seorang wanita yang berdampak adalah seorang wanita yang dewasa rohani. Jadikanlah pria itu partner kita, bukan saingan kita. Kita harus hidup maksimal, tetapi tidak dominan. Ada 4 S untuk wanita yang berdampak. Ingat, tahu siapa dirinya, takut akan Tuhan, tunduk pada suami, dan berdiri teguh. Saya mau kita membawa pulang merenungkannya selaku wanita yang dibentuk Tuhan. Tanya pada diri kita, apakah aku sudah menjadi wanita yang dewasa rohani? Apakah aku benar-benar takut akan Tuhan? Apakah aku benar-benar berserah? Apa yang harus aku ubah kembali dari tempat ini? Bagaimana agar aku boleh menjadi wanita dewasa rohani dan berdampak? Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk terus teguh, ajarkan kami untuk mengenal diri kami sendiri, ajarkan kami untuk berserah kepada Tuhan, ajarkan kami untuk tunduk pada suami kami, dan ajarkan kami terus tegak, teguh, menyelesaikan tugas kami dengan baik, agar kami boleh membawa dampak bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Gereja Metodis Indonesia 2 BCA 001 30 500 39. Mari kita akan pujian. Betapa hatiku, Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan ataupun yang belum memberikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus boleh memberkatimu, menyertaimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.